Perkenalkan, di sini saya Jamrit Hartono. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Wireshark dan contoh kegunaannya. Apa itu Wireshark? Wireshark adalah sebuah aplikasi penganalisis paket jaringan yang bersifat gratis dan sumber terbuka, memungkinkan pengguna untuk memantau dan menganalisis lalu lintas data yang bergerak melalui jaringan komputer secara real time. Sebagai alat yang sangat berharga, Wireshark memungkinkan identifikasi dan diagnosis masalah jaringan seperti koneksi lambat atau paket yang hilang, serta analisis keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau potensi serangan. Selain itu, aplikasi ini menjadi aset penting dalam mengembangkan protokol komunikasi dan sebagai sarana pendidikan yang efektif untuk memahami mekanisme internal protokol jaringan. Dengan kemampuannya menangkap data dari berbagai antarmuka jaringan, melakukan inspeksi mendalam terhadap setiap paket, menyediakan fitur penyaringan yang canggih dan menawarkan berbagai visualisasi data, Wireshark memberikan wawasan yang mendalam tentang aktivitas jaringan. Untuk tujuan Wireshark itu untuk memberikan visibilitas mendalam terhadap lalu lintas jaringan, memungkinkan pengguna untuk memahami dan menganalisis komunikasi data yang terjadi. Ini dicapai dengan menangkap paket data secara real time dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami, sehingga memudahkan identifikasi masalah kinerja jaringan, analisis keamanan untuk mendeteksi ancaman, verifikasi implementasi protokol komunikasi, serta menjadi alat pembelajaran yang efektif untuk memahami seluk-beluk jaringan. Dengan kemampuannya yang memfilter, memvisualisasikan dan mendeskripsi lalu lintas jaringan, Wireshark memberdayakan administrator jaringan, analis keamanan, pengembang, dan pelajar untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam jaringan. Untuk fungsi Wireshark, fungsinya sebagai alat analisis lalu lintas jaringan yang komprehensif. Ia berfungsi untuk menangkap data paket yang melintas melalui jaringan, kemudian menguraikannya menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Wireshark memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas penting, mulai dari mendiagnosis masalah konektivitas dan kinerja jaringan, menganalisis potensi ancaman keamanan dan aktivitas mencurigakan, memverifikasi implementasi protokol komunikasi, hingga digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk memahami cara kerja jaringan secara mendalam. Melalui fitur-fitur seperti penyaringan lalu lintas berdasarkan berbagai kriteria, inspeksi detail setiap paket, visualisasi data, dan kemampuan deskripsi protokol tertentu, Wireshark memberikan insight yang tak ternilai tentang dinamika komunikasi dalam jaringan. Contoh penggunaan Wireshark, salah satu contohnya adalah ketika seorang administrator jaringan mengalami keluhan dari pengguna mengenai lambatnya akses ke sebuah situs web. Dengan Wireshark, administrator dapat menangkap lalu lintas jaringan pada komputer pengguna atau server web untuk melihat detail komunikasi yang terjadi. Ia dapat memfilter lalu lintas hanya untuk koneksi ke situs web tersebut dan menganalisis waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah dalam proses komunikasi, seperti resolusi DNS, pembentukan koneksi TCP, dan transfer data HTTP. Dengan melihat detail paket-paket yang bertukar, administrator dapat mengidentifikasi apakah masalah terletak pada jaringan lokal, koneksi internet, atau bahkan pada server web itu sendiri. Misalnya dengan melihat adanya retransmisi paket, waktu respons server yang lambat, atau masalah fragmentasi. Informasi ini sangat berharga dalam menentukan akar penyebab masalah dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Untuk kelebihan Wireshark sendiri itu pada kemampuannya yang mendalam dalam menganalisis paket jaringan secara gratis dan sumber terbuka, menjadikannya alat yang sangat terjangkau dan dapat diakses oleh siapa saja. Dukungannya terhadap berbagai protokol jaringan sangat luas, memungkinkan analisis hampir semua jenis komunikasi data. Antarmuka grafisnya, meskipun pada awalnya mungkin terlihat kompleks, sebenarnya cukup intuitif untuk navigasi dan penggunaan fitur-fitur penting seperti filter dan pewarnaan paket. Selain itu, komunitas pengguna dan pengembang Wireshark yang besar menyediakan banyak sumber daya, dokumentasi, dan dukungan. Untuk kekurangan Wireshark juga memiliki beberapa kekurangan. Kurva pembelajarannya bisa cukup curam, terutama bagi mereka yang baru mengenal konsep jaringan dan protokol.
Memahami informasi detail yang disajikan WireShark membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam tentang jaringan. Selain itu, menangkap lalu lintas pada jaringan nirkabel atau Wi-Fi bisa menjadi tantangan tersendiri dan mungkin memerlukan konfigurasi khusus atau adaptor jaringan yang mendukung mode monitor. Terakhir, potensi penyalahgunaan WireShark untuk aktivitas ilegal seperti sniffing data sensitif pada jaringan yang bukan miliknya menjadi pertimbangan etika dan hukum yang penting. Untuk kesimpulannya, WireShark adalah alat penganalisis paket jaringan yang sangat kuat dan serbaguna, esensial bagi siapapun yang terlibat dalam administrasi jaringan, keamanan siber, pengembangan protokol maupun pendidikan di bidang jaringan komputer. Meskipun memerlukan pemahaman teknis yang memadai untuk memanfaatkannya secara optimal, kemampuannya untuk memberikan visibilitas mendalam terhadap lalu lintas jaringan menjadikannya tak tergantikan dalam mendiagnosis masalah, menganalisis keamanan, dan memahami cara kerja komunikasi data dengan sifatnya yang gratis dan sumber terbuka, serta dukungan komunitas yang luas. WireShark terus berkembang dan menjadi standar de facto dalam analisis jaringan. Untuk saran, peningkatan antarmuka pengguna UI. Meskipun WireShark sudah sangat kuat, antarmuka pengguna atau UI-nya terkadang bisa merumitkan bagi pemula. Peningkatan desain UI yang lebih intuitif dan mudah digunakan dapat membuatnya lebih aksesibel bagi pengguna yang baru mulai analisis jaringan. Terima kasih. Sekarang kita akan mencoba demonya. Jadi di sini kita buka untuk tampilan WireShark-nya. Setelah itu kita untuk mencoba ke Wi-Fi. Dan di sini terlihat paket-paket Wi-Fi yang terlihat. Setelah itu kita stop dan kita ke statistik. Setelah itu ke conversation. Setelah conversation, di sini ada beberapa paket Wi-Fi terlihat. Kita akan mengambil yang TCP 12. Kita akan memilih salah satu dari ini. Nah, kita akan memfilter jenis paket Wi-Fi-nya. Apply as filter, selected, filter on stream ID. Jadi di sini ada A bisa ke B, B bisa ke A, dan A hanya bisa ke B, dan B hanya bisa ke A dan semua bisa keduanya, A hanya cuman bisa ke semuanya hanya bisa ke A, semua bisa ke B, B bisa ke semua, dan semua hanya bisa ke B, B hanya bisa ke semua. Setelah itu kita akan mengganti ID. Kita akan mengganti ID-nya TCP port 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 80.
Oh, kebetulan kok saya tidak bisa. Coba saya akan ulangin lagi dari awal. HTTPS. Oke. Ke HTTPS. Kok saya tetap tidak bisa? Uh, atau mungkin saya belum paham tentang keseluruhan. Begitu segitu saja untuk presentasi saya. Kalau ada kata mohon maaf dan terima kasih.